wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi awal. Sebenarnya materi ini harusnya saya jelaskan waktu pertemuan pertama di perkuliahan, akan tetapi kemarin yang saya jelaskan, yang saya upload di YouTube channel saya yang pengujian hipotesis, khususnya untuk uji hipotesis, uji T. Nggak apa-apa. Untuk pembahasan kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep awal yang harus dipahami oleh mahasiswa tentang statistika. Tidak hanya untuk mahasiswa saja, siapapun yang mau akses dan siapapun yang belajar tentang statistika. Oke, lanjut. Apa itu statistik? Penjelasan arti statistik dalam arti sempit dimaknai sebagai sebuah data, yakni semua fakta yang berwujud angka tentang suatu kejadian. Dan statistik dalam arti luas dimaknai sebagai metode, cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyajikan data yang berwujud angka, kemudian membuat kesimpulan. Ini arti kata statistik. Kemudian, apa itu statistika? Ada perbedaan. Tadi statistik tanpa ada huruf A. Kemudian yang ini statistika. Ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data serta membuat kesimpulan. Jadi di sini statistika adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyajikan data, dan menganalisis serta kemudian langkah terakhir yang dituju dari sebuah penelitian yaitu membuat kesimpulan. Definisi lain statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Fakta di sini berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian baru dibuat suatu keputusan agar dapat diambil suatu kesimpulan. Terus penelitian. Jadi dalam statistika itu sangat erat hubungannya dengan penelitian. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kita perhatikan kalimat ini dulu. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan apa? Kegunaan apa? Jadi dalam suatu penelitian harus diketahui dengan jelas dan si peneliti harus tahu tujuannya melakukan sebuah penelitian itu apa. Biasanya kalau skripsi, tesis, disertasi atau penelitian-penelitian yang didanai itu biasanya ada tujuan penelitian. Nah, itu kegunaan, manfaat penelitiannya itu apa? Penelitian itu mempunyai ciri-ciri keilmuannya ada 3. Yang pertama rasional, kedua empiris, dan yang terakhir sistematis. Rasional. Apa sih rasional itu? Adalah kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi di sini rasional itu bisa diterima oleh akal sehat atau masuk akal lah, intinya rasional ya, rasional aja. Terus yang kedua empiris, cara yang digunakan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Statistika, penelitian. Nah, penelitian ini ada hubungannya dengan kita pasti dalam suatu penelitian kita pasti menggunakan yang namanya variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan
yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan. Dalam suatu penelitian, variabel ini mempunyai hubungan yang sangat erat dalam penelitian. Kenapa? Karena kalau kita dalam melakukan penelitian tapi kita tidak punya variabel apa yang ada dalam penelitian kita, nanti kita akan kesulitan dalam membuat suatu kesimpulan. Macam-macam variabel, biasanya yang sering digunakan variabel itu ada dua macam, variabel independen dan variabel dependen. Nama lain dari variabel independen itu variabel prediktor atau bebas. Nama lain dari variabel respon itu nama lain dari variabel dependen itu variabel respon atau terikat. Jadi nama-nama ini harus difahami, dimengerti, kemudian pasti kalau sudah paham, mengerti, pasti pada akhirnya akan hafal dengan sendirinya. Jadi kalau kalian menggunakan variabel independen itu berarti tidak dipengaruhi. Jadi dia yang mempengaruhi. Dependen berarti dia dipengaruhi. Nama lainnya prediktor. Kalau menggunakan nama variabel prediktor bukan independen, maka temannya bukan dependen tapi respon. Tapi kalau menggunakan bebas, maka temannya terikat. Jadi ini nama lain, tapi nama lainnya ini mempunyai pasangan. Ada beberapa textbook yang menggunakan pasangan independen-dependen, ada yang menggunakan prediktor respon, ada yang menggunakan bebas dan terikat. Sebenarnya maksudnya sama. Di variabel independen ini variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Intinya itu. Dependen yang mempengaruhi, independen yang mempengaruhi, dependen yang dipengaruhi. Intinya di situ, tapi ini nama lainnya. Bisa juga dinamakan variabel X dan Y. Kalau X ini berarti yang independen, kalau Y ini yang dependen. Ini definisinya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Peran statistika dalam penelitian. Yang pertama, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Biasanya yang sering menggunakan kuesioner pasti membutuhkan uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, teknik untuk menyajikan data sehingga data menjadi lebih informatif. Contoh, ketika kita menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Ini menyajikan data secara deskriptif. Yang ketiga, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Berarti kita menggunakan statistika yaitu teknik sampling. Teknik sampling ada sampling probability, ada teknik sampling non probability. Terus yang keempat, alat analisis data seperti pengujian hipotesis, misalnya korelasi, regresi, t-test, dan ANOVA. T-test di sini ada uji t-test, ini uji T ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. ANOVA ini juga ada macamnya, ANOVA one way, ANOVA two way, dan masih banyak lagi. Kemudian, nah ini statistika itu dibagi menjadi dua. Bagi menjadi dua maksudnya apa? Ada deskriptif, statistika deskriptif. Deskriptif sendiri ini hanya penggambaran. Jadi statistik yang dia hanya menggambarkan, memberikan gambaran, memberikan penjelasan. Dia di sini tidak mengambil suatu kesimpulan. Jadi hanya memberikan gambaran. Contoh ya di penyajian data tadi. Penyajian data itu kan hanya memberikan gambaran. Kita membuat grafik, buat tabel. Kita menjelaskan dari grafik dan tabel tersebut. Kemudian inferensia. Statistika inferensia. Statistika inferensia di sini berarti kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian pada akhirnya kita membuat suatu kesimpulan.
Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pembagian parametrik dan non-parametrik berdasarkan distribusi. Jadi di inferensia di sini, inferensia, kalau inferensia yang parametrik, jadi dia mengikuti distribusi normal. Kalau non-parametrik, dia bebas distribusi, tidak mengikuti distribusi normal. Karakteristik dari statistika parametrik ini tadi ya, sebelumnya sudah saya bahas inferensia, parametrik dan parametrik. Kemudian karakteristik yang pertama, analisis didasarkan atas asumsi bahwa data memiliki sebaran tertentu dengan parameter yang belum diketahui. Yang kedua, jenis data kuantitatif dan diambil secara acak atau random. Yang ketiga, sampel harus representatif. Yang keempat, distribusi data harus mengikuti sebaran atau distribusi normal. Yang ketiga ini ya, sampel harus representatif. Jadi pengambilan sampel itu harus bisa mewakili dari seluruh populasi. Maksudnya representatif itu. Yang kelima, homogen, yaitu variannya rendah. Kalau ya karakteristik dari yang non parametrik, yang pertama jenis data kualitatif. Berarti nominal, ordinal itu kualitatif, masuk non parametrik. Kalau yang parametrik interval atau rasio. Yang kedua, tidak didasarkan atas asumsi distribusi pada data, jadi dia free distribution. Nah ini distribution free statistical analysis. Yang saya maksud nomor 2 sama nomor 3 sebenarnya ini hampir sama ya. Yang keempat, pada data dengan skala kecil dengan skala pengukuran yang jauh dari interval, berarti ya nominal atau ordinal. Yang kelima, ukuran pemusatan bukan pada mean tapi pada median. Macam data. Jadi macam data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kuantitatif bisa didapatkan dengan diskrit dan kontinum. Kalau diskrit itu kita menghitung, kalau kontinum kita mengukur. Jadi diskrit itu biasanya bilangan bulat. Kalau kontinum itu ada koma-komanya. Data dibagi menjadi 4 berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama, data nominal. Yang kedua, data ordinal. Data nominal itu apa? Data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu yang perbedaannya menunjukkan perbedaan kualitatif. Jadi di sini dia nominal, hanya dikategorikan. Contohnya 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Kalau saya balik bisa. Jadi tidak ada yang lebih baik antara pria dan wanita, dan 1 dan 2 ini hanya coding, hanya pengkodean saja. Data ordinal, data yang berasal dari objek atau kategori tertentu, dengan kata lain dia memiliki urutan tertentu, dan di ordinal ini tidak boleh dibolak-balik. Seumpama SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. SD saya kasih kode 1, SMP kode 2, SMA kode 3, dan perguruan tinggi kode 4. Jadi tingkatannya tingkatan si ordinal ini lebih tinggi daripada nominal. Jadi dia punya urutan, tapi urutannya itu tidak boleh dibolak-balik. Karena urutannya kalau dibolak-balik nanti maksudnya nggak kacau. Kalau di nominal dia hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Yang ketiga sama keempat, interval dan rasio. Apa sih bedanya interval sama rasio? Interval, data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan dan memiliki rentang yang sama. Besarnya jarak dapat dikurangi atau ditambahkan, dan tidak terdapat titik nol absolut. Jadi di interval dia tidak mengandung titik nol absolut. Ini perbedaannya. Kalau di rasio dia mengandung titik nol absolut. Contoh yang interval, berat badan, tinggi badan. Kalau yang rasio, nilai UTS, nilai UAS. Contoh lagi rasio itu suhu, kecepatan. Berarti bedanya interval tidak mengandung titik nol absolut, kalau rasio mengandung titik nol absolut.
Sampai sini saya lanjutkan definisi dari data. Data merupakan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya. Data itu bentuk jamak, bentuk singlenya, bentuk singlenya aja. Bentuk singlenya itu datum. Jadi data itu kumpulan dari datum-datum. Kalau saya gini, nilai UTS matkul statistik saya semester ini 80. Berarti itu kan itu nilai saya saja. Nilai saya saja berarti cuma 80, itu namanya datum. Kalau nilai statistik prodi PAI kelas A pada semester genap 2019-2020 itu berarti data, kumpulan dari datum, kumpulan dari beberapa nilai. Data dibagi jadi dua menurut pengambilan sumbernya. Ada data primer. Data primer itu, jadi intinya kalau data primer itu si peneliti langsung mengumpulkan data itu sendiri. Kalau data sekunder, si peneliti itu memperolehnya dari sumber yang ada. Contoh kalau yang data primer, biasanya ini anak-anak yang di pendidikan. Jadi kalau di prodi-prodi pendidikan itu mereka kan melakukan penelitian. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran? Jadi mereka ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan saat ini dengan sebelum digunakan itu ada perbedaannya apa enggak. Itu bisa atau melihat responnya siswa terhadap metode pembelajaran yang baru. Itu dia mereka ngambil datanya menggunakan kuesioner. Jadi si peneliti langsung ngambil data dari responden, data survei, data observasi. Survei bisa, data observasi biasanya orang-orang sains yang nge-lab itu bisa data primer yang nge-lab di orang-orang kimia, biologi, fisika kayak gitu. Kalau data sekunder itu kita ngambil dari instansi yang ada. Contoh, kita ngambil data dari Perpus, yang paling sering itu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, bisa dari kantor pemerintahan, Pemda, Dinas Kesehatan, bisa tergantung kebutuhan kita akan data tersebut. Karena kalau kita ngambil sendiri itu menghabiskan waktu yang terlalu lama, sedangkan di instansi tersebut sudah ada. Jadi kita tinggal menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh instansi. Jadi kita minta izin untuk menggunakan data tersebut. Data dibagi berdasarkan ini berdasarkan waktunya. Ada 2 time lag-nya kayak gitu ya. Data time series dan data cross section. Ada lagi perpaduan antara data time series dan data cross section itu data panel. Tapi di sini saya nggak nulis. Yang paling sering ini mungkin time series. Time series ini orang-orang ekonomi yang sering ya. Data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu keadaan. Kalau cross section ini data yang dikumpulkan pada suatu waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu keadaan pada waktu itu. Jadi bedanya time series dan cross section. Kalau time series namanya dia time series, berarti seriesnya itu berdasarkan time waktu. Nama lainnya data deret waktu. Itu kayak gini. Ini contohnya data inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Berarti itu berapa tahun? 29 tahun. Lah, tempatnya di Indonesia, tapi time lag-nya itu 29 tahun. Ini inflasi tahunan saja ya, biar nggak terlalu banyak. Itu. Lah bedanya sama cross section. Kalau cross section itu tempatnya yang banyak, tapi waktunya cuma 1. Contohnya, data sensus tahun 2010. Berarti datanya ada 34 sensus penduduk dari 34 provinsi.
2010 belum 34 ya, 33 provinsi yang ada di Indonesia, tapi ada 33 provinsi sensus penduduk sensus penduduk 33 provinsi, tapi time-nya itu pada tahun 2010. Jadi bedanya kalau time series itu waktunya banyak dalam satu tempat, tapi kalau cross section kebalikannya, tempatnya banyak dalam satu waktu, kayak gitu. Selanjutnya fungsi statistik. Yang pertama bank data. Kalau fungsi statistik sebagai bank data ini BPS ya, karena di BPS itu mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk pembangunan, untuk ya lebih ke pembangunan negara sih. Yang kedua alat quality control. Alat quality control ini sering digunakan di perusahaan. Jadi biasanya untuk mengkontrol kualitas produk. Yang ketiga analisis data. Alat analisis data ini digunakan di penelitian, entah itu sebagai akademisi atau dosen, bisa mahasiswa yang lagi skripsi, tesis, disertasi, dosen-dosen yang melakukan penelitian. Terus yang keempat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Mungkin di sini kalau pemecahan masalah ini bisa masuk di nomor 3. Terus pembuat keputusan ini tinggal bagaimana hasil dari analisis data kita membuat keputusan, setelah itu diambil suatu kesimpulan. Nih, jenis-jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Yang pertama, penelitian lapang. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Yang ketiga, penelitian laboratorium. Lapang. Jadi kita ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan. Kayak yang tadi misalnya anak pendidikan, jadi langsung mempraktekkan metode mengajarnya itu tadi, apakah metode baru yang dia terapkan itu meningkatkan hasil belajarnya atau tidak. Penelitian kepustakaan. Jadi nama lain dari penelitian kepustakaan ini studi literatur. Penelitian laboratorium biasanya yang berhubungan sama lab, anak kimia, fisika, biologi, pertanian, peternakan, perikanan, biasanya orang-orang sains. Kalau yang lapang, orang-orang sosial, ya bisa lapang, kepustakaan bisa masuk di situ. Kalau yang sains sering-seringnya tergantung sains juga sih. Kalau orang-orang matematika kalau orang matematika statistik itu masuknya di penelitian lapang dalam tanda kutip. Di sini dia nggak, maksudnya mereka nggak, termasuk saya juga sih, maksudnya nggak terjun ke lapangan kayak orang pendidikan kayak gitu, enggak, cuman kita mengambil data lah, lebih ke alat analisisnya sih, aplikasi dari alat analisisnya itu tadi, jadi berhubungan sama softwarenya tadi. Kalau kepustakaan kurang, jadi lebih, kalau menurut saya lebih masuk ke penelitian lapangnya ya itu tadi, teknik analisis yang untuk data yang seperti ini, teknik analisisnya cocoknya yang seperti apa kayak gitu. Kalau kepustakaan bisa juga ya, tapi enggak, saya lebih condongnya ke lapang. Ini istilah penting yang akan kita gunakan nanti, yang bakalan sering didengar nanti selama belajar statistik. Yang pertama populasi. Apa sih populasi? Keseluruhan unit atau individu yang ingin diteliti. Yang kedua sampel. Jadi populasi sama sampel ini kayak kayak mereka itu saling terkait, tidak bisa ya saling terkait. Kalau populasi biasanya ada sampel, teknik mengambil sampel itu namanya teknik sampling kayak gitu. Sampel sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu dan diharapkan dapat mewakili suatu populasi. Tekniknya ngambil sampel itu namanya teknik sampling. Teknik sampling itu nanti dibagi-bagi, ada teknik sampling probability, ada teknik sampling non probability. Itu nanti ada pertimbangan khusus kapan menggunakan teknik sampling probability, kapan menggunakan
Teknik sampling non-probability. Parameter, suatu nilai yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Kalau statistik, suatu nilai yang menggambarkan karakteristik dari suatu sampel. Survei, suatu penelitian yang dilakukan terhadap sampel. Kalau sensus, suatu penelitian yang dilakukan pada semua individu dalam populasi. Ini saya masukkan di sini, maksud saya ini diagram untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita melakukan penelitian mulai dalam tanda kutip, mulai niatnya dulu. Nah, terus kita menentukan jumlah variabel. Kalau jumlah variabelnya 1, berarti analisis kita nanti larinya ke sini, analisis univariat. Tapi 2 atau lebih nanti multivariat. Multivariat nanti banyak sekali di sini, belum saya masukkan. Kalau saya masukkan di sini nanti yang lihat takut, banyak banget itu, gimana bacanya, gimana saya pakai teknik yang mana, puyeng deh nanti. Makanya saya masukkan yang simpel-simpel dulu aja. Terus univariat, kita lihat jenis data. Makanya saya sangat kalau setiap kuliah di kelas saya sering ngulang-ulang lagi dalam setiap pertemuan, dan setiap pertemuan yang sering saya ulang itu mahasiswa pasti lupa. Data berdasarkan skala pengukuran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang keempat interval, yang kelima rasio. Ini harus dihafal. Kenapa saya mewajibkan harus dihafal? Karena ini memudahkan kita menentukan teknik analisis datanya nanti pakai yang mana. Kalau nggak hafal ini 4 ini nanti bingung, Bu, saya mau pakai alat analisis, teknik analisisnya yang mana, Bu? Meskipun saya ngajari banyak, pasti nanti bakalan bingung pakai teknik analisis yang mana. Kalau kalian yang di sini nominal ordinal nanti jatuhnya ke statistik non parametrik. Kalau interval rasio jatuhnya di statistik parametrik. Ini pokoknya yang harus dihafalkan dan harus diingat pada bukan untuk mahasiswa saja, jadi semua. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini sebenarnya cuma 4, tapi ini sangat penting sekali untuk memudahkan kita menentukan teknik analisis yang akan digunakan. Ini literatur yang saya gunakan dalam menulis PPT ini. Mungkin dalam penjelasan kali ini masih banyak salah kata atau salah penjelasan atau salah kalimat apalah gitu. Saya mohon maaf. Bisa nanti disertakan. Kalau ada kesalahan yang sangat fatal, saya menerima kritik dan saran, bisa disertakan di kolom komentar. Untuk penjelasan pertemuan ini, terserah apalah. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.